Hari ini kita mau rebutan yang ada di dalam kotak ini. Kira-kira isinya apa ya? Langsung aja yuk kita buka. Nih kita buka. Dah guys, ini. Wah, dapetnya kayak gini. Nih kita buka ya. Kira-kira Bunda dapat apa nih? Kalau dari gambarnya sih, Mama gambar ini ya. Tuh lihat deh. Terus kalau misalnya kanvasnya nih, gambar yang ada di itunya begini. Pikirkan secara logika, guys. Bunda gambar apa ini? Gambar lautan guys. Lautan yang menuju senja. Ini aja bingung guys. Kalau mau bunga-bunga apa ini ya? Pokoknya simpel sih kayaknya. Kita udah dapet, ini ada catnya, ada kuasnya sama ininya ya, papan. Kalau kalian penasaran, jangan lupa follow ya guys. Nih langsung aja kita mulai ya guys. Aduh, ini tantangan banget bagi Mama yang gak suka melukis-lukis gini. Kita mulai. Berarti ini udah dicairin ya, langsung ya? Ayo Mama, Anda semangat. Melihat gambarnya seketika langsung tidak semangat. Ini Bunda juga kalau gambarnya kayak gini Bunda nggak suka guys. Ini terlalu kecil-kecil sumpah. Ini sukanya gede-gede gitu loh. Kalau Mama sih lebih suka duit daripada gambar gini. Walaupun gabut, Mama nggak suka nih gambar gini. Tuh gimana nggak bikin pusing kan nih, kalian lihat sendiri. Gelo, iya mah tuh. Kecil-kecil banget ini, kapan selesainya? Ini mana warnanya banyak banget, ada 11 warna tuh. Ini yang matanya normal aja seketika jadi langsung minus ini mah. Kayaknya kita kalau gambar doang gabut ya daripada bikin mata minus. Nih mau punya sesuatu. Tada! Wow. Apa tuh? Kira-kira apa itu ya Iya, guys? ini apa ya kira-kira ya? Ini kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Ini tuh kayak Q&A gitu ya. Nah, ini nanti kita buka nih. Satu orang satu. Daripada kita gabut kan gambar doang, kita mempimpah dulu deh guys untuk melihat apakah pertanyaan itu sangat membuat kita jengkel atau tidak. Ayo, hampimpa alayum gambreng. Enggak. Sweet. Ketiga guys. Tadi ternyata Bunda dapat yang pertama guys. Jadi Bunda ambil duluan pertanyaannya. Kita ambil satu. Bunda dapat pertanyaan gini guys. Andai kita bisa balik ke masa lalu dan ngasih nasihat buat diri kita pas umur 17 tahun. Kalian mau ngomong apa ke diri sendiri? Kalau kita balik ke 17 tahun, mau ngomong apa ke diri sendiri ya? Kalau Bunda balik ke 17 tahun berarti itu masih sekolah ya guys. Bunda mau belajar lebih rajin, terus nggak males-malesan gitu guys. Terus Bunda juga pengen ngerasain kerja, soalnya Bunda kan dari lulus itu nggak pernah kerja guys. Bunda langsung nikah. Jadi Bunda kalau misalnya suruh balik ke 17 tahun, Bunda mau kerja dulu deh kayaknya. Kita lanjut tanya ke Mama sama Mommy. Gimana nih jawaban mereka guys? Dimulai dari siapa dulu nih? Kalau Mama sih ya, kalau misalnya kembali lagi di umur 17 tahun, bener kata Bunda, Mama pengen sekolah dulu yang bener ya, yang pinter,
Soalnya pinter itu benar-benar penting loh guys. Pinter, cerdas itu benar-benar penting. Jadi mama pengen memperbaiki kegokan ini dengan sekolah yang rajin, mencari ilmu pengetahuan yang luas. Nah, setelah lulus, mama kepengennya tuh kayak lanjut kuliah gitu. Walaupun sekarang juga sebenarnya bisa ya setelah nikah, cuma kayaknya waktunya udah nggak pas karena kan ada bocil. Dan bocil juga kan nggak sepenuhnya bisa dipegang sama ini ya, baby sister. Karena kan bocil itu masih mentil gitu di mama. Terus habis itu kita kelelakan bisnis yang mama pengen banyak duit deh. Habis itu kalau udah banyak duit, jalan-jalan cantik, jalan-jalan manja, begitu guys. Nah, kalau Mommy sendiri gimana nih? Kalau Mami sendiri kalau kembali ke umur 17 tahun sih bener ya kayak Anda, belajar yang lebih giat lagi biar tercapai lah cita-cita gitu kan. Dulu sempet pengen jadi cita-cita tuh jadi TNI gitu guys, jadi kowat, tapi nggak kesampaian tuh. Jadi buat kalian sekolah tuh yang rajin deh pokoknya, jangan kayak aku suka bolos, tapi bolosnya pulang kok. Lanjut mama ya yang ambil pertanyaan ini. Panjang banget, seperti puisi nih guys. Katanya gini, misalkan kita dikasih uang 1 miliar, tapi syaratnya harus ngabisin dalam waktu 24 jam dan nggak boleh buat beli aset atau investasi. Kalian mau pakai buat apa? Kalau mama sih ya udah pasti liburan ya. Pokoknya kalau habis dari ini liburan ke sini gitu ya. Terus mama mau beli segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion ataupun outfit. Jadi nanti kalau misalnya liburan ke sini outfitnya ini, liburan ke situ outfitnya itu. Jadi kita borong semua outfit ya. Terus make up kita habisin sampai si 1 miliar itu habis. Kalau mama sih ya pengennya liburan, pokoknya liburan kemanapun, terus beli semua outfit ya, beli outfit yang mahal-mahal, yang keren-keren, kita ajak tetangga, kita ajak keluarga, kita ajak anak-anak yang lainnya untuk menikmati liburan itu. Soalnya kalau liburan sendiri itu tidak asik, makanya kita ajak keluarga. Kalau kalian gimana nih guys? Apalagi dikasih waktu cuma 24 jam harus menghabiskan, nggak boleh ada investasi ataupun aset yang dibeli. Kalau bunda sih kayaknya kalau 1M bisa sih habis nggak beli kayak gitu. Asal sehari ya guys, bunda paling sampai malam nggak tidur. Kalau beli apa kan nggak kepikiran ya. Kalau misalnya beli gadget gitu boleh nggak? Apa ngajak se-RT aja buat umroh kali ya, habisin 1M. Tapi gimana kalau tanpa aset kan nggak bisa juga kita beli aset ya. Kalau 1M kan banyak banget, kita ajak liburan se-RT, habis liburan kita umroh gitu kali ya. Misalkan kita punya kekuatan super buat membaca pikiran orang lain selama 1 jam, kalian paling kepo pengen baca pikiran siapa? Kayaknya baca pikiran si papa deh. Soalnya nih ya, yang mama lihat papa itu omongannya beda-beda, jadinya Kita kepo. jadi kita kepo. Dia misal hari ini Aslinya ngomong gini. gimana? Iya, misal nih hari ini dia ngomongnya begini. Terus nanti entah kebesokan harinya atau seminggu kemudian atau berbulan-bulan kemudian dia tuh omongannya beda lagi. Jadinya kayak apa yang nggak bisa dipercaya gitu. Terus kalau misalnya abis ngomong gini ke mama nih, tapi ngomong ke orang itu beda lagi, kan nggak jelas ya. Kayaknya yang pertama kali dibaca pikirannya si papa gitu. Pengen tahu aja guys, apa sih yang dipikirin papa selama ini? Apa sih yang muter-muter di otak papa selama ini? Bunda pengen tahu, cuman gimana ya? Kalau diceritain dia, bunda kayak nggak percaya gitu. Bunda pengen tahu aslinya tuh gimana gitu guys. Gitu aja sih kalau bunda, cuman pengen tahu aja.
Iya sih, pengen baca pikirannya si papa ya. Suka beda-beda omongannya. Ntar besoknya si A nih, ntar besoknya B lagi gitu loh. Nggak komitmen dia ngomongnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak nggak percaya banget sih. Nih Bunda lanjut ambil lagi. Bunda bacain ya guys. Pertanyaan kali ini katanya, seandainya kita bertiga terdampar di pulau kecil dan cuma boleh bawa 3 barang, bukan handphone katanya. Barang apa yang wajib kita bawa biar bisa bertahan hidup bareng-bareng? Bunda bawa korek kali ya buat ngidupin api. Terus bawa selimut, boleh gak bawa selimut? Soalnya Bunda takut kedinginan, terus banyak nyamuk. Bawa panci paling buat buat ngerebus ikan-ikan di situ. Kalau mama bawa alat masak, terus bawa uang. Karena kan ini ya pulau kecil kan pasti ada aja gitu ya, pasti ada manusianya gitu ya. Bawa duit, terus bawa alat kemah, udah kita berkemah aja di situ udah. Kalau mami di tempat yang terpencil ya guys, yang penting tuh P3K, panci dan pancingan. Saat kita nggak ada bakarnya di situ kita bisa mancing ikan guys. Kalau ada sutradara film yang mau angkat kisah keseharian kita jadi film yang lebar, kira-kira siapa artis Indonesia yang cocok meranin karakter kalian masing-masing? Siapa ya? Siapa ya? Kalau mama misalnya. Kalau mama siapa ya? Meriam Berlina paling ya. Soalnya mama garam. Kalau Bunda siapa ya? Yang Elina yang ini nih guys. Bunda suka sama orang itu. Bunda suka main layar lebar tuh. Kayaknya cocok deh meranin Bunda. Nah kalau mami sih lebih ke artis Cynthia Meriska guys. Karena kan dia agak tomboy ya, mami tuh sebenarnya tomboy. Kalau mama kayaknya Umi Pipik deh guys. Bukan Meriam Bellina tapi Umi Pipik deh kayaknya. Kalau papa udah pastinya si Walid. Walid Nadewi Mole. Reza Rahardian tuh. Jika ada pintu Doraemon, tempat pertama yang pengen kalian datangin sekarang juga kemana dan kenapa? Kalau mama sih pengen ke ini ya guys, ke Korea, ketemu Bangtan. Bangtan, Seungnyungda. Kita ke Korea, ketemu abang-abang Bangtan. Kalau Bunda maunya ke mana ya? Paling yang pengen Bunda kunjungi kalau di luar negeri itu kayak Swiss guys, kayak bagus gitu alamnya. Kalau ada pintu Doraemon, terbangin Bunda ke Swiss. Bunda mau menggalau di sana. Pengen ke Singapura aja kali ya. Kayaknya tuh tempatnya indah dan bikin tenang suasananya dan banyak suasana yang baru di sana. Bunda ambil lagi. Kalau waktu bisa diputar kembali ke masa sekolah, kira-kira pengen jadi anak yang eksis atau populer, atau kutu buku yang pinter banget, atau akan yang hobi bolos dan santai? Itu Kalau Bunda sih pengen jadi anak eksis dan populer paling ya guys. Soalnya kalau jadi anak kutu buku yang pinter banget, percuma nanti dicontekin sama anak yang populer. Ini kita nyontek aja, kita jadi anak populer, terus nyontek ke kutu buku. Beres kan? pastikan mereka kan bakal ngasih tuh. Iya, secara kan kita populer dan eksis. dan eksis. Kita jual aja ke eksisan kita, ke si kutu buku itu. Ide yang bagus kan? Bagus. Soalnya kalau misalnya kutu buku doang nggak populer itu kayak kurang gitu. Yang jelas ya pasti eksis lah. Ngapain jadi kutu buku? Yang ada kita dibully nanti. Ya lebih baik yang eksis lah guys di sekolah daripada jadi kutu buku ntar dibully. Lanjut pertanyaannya, nggak masuk akal semua sih. Seandainya
Papa Seadanya. tentang kita masak makan yang dia gak suka, tapi harus enak. Siapa di antara kita bertiga yang paling optimis bisa menangin tantangan itu? Masak yang dia nggak suka. Masak yang papa gak suka. Papa itu gak suka sama sayur sop. Mama bisa nih masak sayur sop, gampang itu. Nah, kayaknya mama gak tahu nih bisa apa enggak ya. Papa tuh gak suka banget sama sayur sop, guys. Nanti kita masakin si papa sayur sop. Oh, masak yang dia nggak suka ya. Paling bunda mau masakin papa cumi guys. Soalnya kan papa nggak suka cumi. Kenapa ya? Padahal cumi itu enak. Kata dia kayak makan sendal guys, kayak makan karet. Padahal enak loh. Paling bunda mau masakin cumi sambal gitu, cumi sambal bawang. Pasti enak deh. Kalau Momi yang pastinya masakin jengkol ya guys, jengkol balado. Ih mantap itu padahal enak loh, tapi papa nggak suka. Kalau tiba-tiba dunia berubah jadi film zombie, ngeri banget sih. Kira-kira senjata apa yang kalian bakal ambil pertama kali di rumah? Di mana? Kalau tiba-tiba di ya rumah. pertama Kalau kali nggak punya ambil di senjata rumah. gimana dong? Oh, Ambil apa ya? kita harus sediakan senapan api. Ambil Kalau senjata. pisau Kan yang di itu- rumah, kan emang ada di rumah. Kalau pisau itu zombie nggak bakal mati, ya nggak sih? Arit. Kalau bunda, Kita bawa aja dukun. Kali bapak dukun bisa mengusir zombie-zombie itu. Berarti kita harus siaga senapan api. kalau zombie, bunda pakai senjata apa dong? Ya itu. Senjata. Kalau nggak punya senjata gimana di rumah? Iya, masa kita bawa alat masak? Apa ya? Apa dong senjata? Pakai tali. Cerulit nggak punya cerulit, guys. Pakai tali diseret. Paling bunda bikin air cabai, nanti bunda semprotin deh ke Ya zombinya. kan dia udah mati, kan dia ngerasain kepedihan ya? Hah? Dia emang Kepedihan? ngerasain kepedihan ya kalau Gak dia tahu. cabai. Belum ada zombie kok. Bunda bikin air cabai aja deh jadi senjatanya. Kalau zombinya gak datang bisa buat sambal. Ini yang mama baru 70% ya. Ini tuh kayak hutan-hutan rimba dipenuhi dengan berbagai macam bunga. Ini tuh bunga ya. Tuh. Bunga, ini tuh bunga tulip. Enggak, paling baru 60% guys. Baru setengahnya guys, udah pusing. Kalau mobil kayaknya baru 50%an lah guys. Soalnya ini kecil-kecil banget. Nah ini bunda mau ambil pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, jika bisa memilih satu hewan buat bisa diajak ngobrol pakai bahasa manusia, kalian pengen ngobrol sama hewan apa dan mau nanya apa nih katanya? Kalau bunda mau ngobrol sama hewan panda kali ya, kayak lucu gitu. Terus bunda mau tanya, rasanya tebu dimakan langsung tuh apa? Kan tebu tuh kayak manis, maksudnya pas dimakan kayunya itu manis apa enggak gitu. Bunda mau tanya itu ke si panda guys. Kayaknya sih mama mau nanya ke hewan gajah ya. Soalnya kan dia besar gitu, pasti bisa lah melindungi mama. Terus mama curhat ke dia yang ininya, yang menindasnya. Kayaknya sih gajah aja sih yang pengen mama ajak curhat. Kalau mami lebih ke binatang harimau guys. Wow. Itu dari dulu pengen banget ya, pengen melihara harimau dan ular sih pengennya itu. Kayak apa ya, pokoknya nggak ada kayak apa-apa sih, cuma senang aja melihara itu. Dan kalau buat curhat sih kayaknya lucu ya.
dan lebih asik. Ini pertanyaannya udah habis ya guys. Berhubung pertanyaannya udah habis dan gambar kita baru selesai segini. Kalau mama udah semua ya, nih gambaran mama ini. Sebenarnya sih ini tuh sulit banget ya kalau misalnya ngikutin angka-angkanya. Ini karena mama nggak ngikutin angka-angkanya, pakai imajinasi mama sendiri aja. Yang penting sama gitu ya yang ini. Jadi ya udah hasilnya begini. Cucu meong nggak nih? Bener banget guys, kalau ngikutin angkanya satu-satu pusing banget nih. Bunda aja dari tadi kasih segini guys warnanya nih. Ini harusnya kayak gini gambarannya Bunda guys, tapi berhubung pertanyaannya udah habis, jadi Bunda baru selesai segini. Kalau ini baru segini guys tuh. Soalnya kecil-kecil banget, bikin mata kita jereng. Bener tuh. Guys, sekian video kita kali ini. Kalian terima kasih udah ngikutin kita mewarnai nih dari awal sampai akhir. Kita juga udah menjawab semua pertanyaannya kru tadi ya guys. Kalau kalian penasaran gimana sih kegiatan-kegiatan kita selanjutnya ya, 1 suami 3 istri, kalian pantau terus ya channelnya, dan kalian jangan lupa follow nih. Kita juga update di TikTok. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Bye bye.